semua, selamat sore kepada Ibu Nur Masari Sartono dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Vika Victoria Novianti dari kelas Pendidikan Biologi A 2019 dengan NIM 130461936. Di sini saya akan memperagakan sebuah model, yaitu model dari jigsaw. Nah, model dari jigsaw ini adalah tipe pembelajaran aktif di mana pembelajaran ini berkelompok antara 4 sampai 5 atau heterogen. Nah, nanti di sana disajikan peserta didik dalam bentuk teks, dan setiap peserta didik bertugas dan mempertanggungjawabkan mengenai materi belajar yang menjadi bagian di peserta didik tersebut. Nah, untuk memperagakan pada video kali ini, dikarenakan karena keterbatasan sumber daya manusia, maka di sini saya sebagai guru dan saya juga sebagai siswa akan ditemani oleh rekan saya, yaitu adik saya sendiri, dan dia akan memerankan menjadi dua tokoh utama, yaitu sebagai siswa 1 dan siswa 2. Kemudian sebelum saya memulai pembelajaran, saya akan menyebutkan mengenai sintaks atau alur pembelajaran. Jadi pertama saya akan menyapa siswa, kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdoa pembukaan untuk memulai pembelajaran. Setelah itu saya akan memulai mengenalkan materi yang akan dipelajari hari ini dan mekanisme dari pembelajaran hari ini. Setelah itu saya akan membagikan kelompok kepada siswa-siswa dan sesuai juga pembagiannya. Kemudian setelah sesuai pembagiannya, saya akan mempersiapkan siswa untuk mencari materinya, untuk mengulas materinya agar mereka siap untuk berpresentasi. Setelah itu, tidak lupa juga saya akan memonitoring siswa, yaitu dengan cara saya akan pergi ke beberapa siswa di mana saya akan melakukan penglihatan di mana untuk melihat dan mengawasi siswa tersebut dalam menguasai materinya. Setelah itu saya akan mempersiapkan model pembelajarannya. Di sini saya menyediakan berbagai macam gambar-gambar mengenai ekosistem, dan saya harap kepada siswa mereka bisa memperagakannya atau menunjuk gambar yang sudah saya sediakan. Kemudian di saat waktu presentasi tiba, saya akan mempersilahkan siswa untuk berpresentasi. Setelah siswa semua presentasi, maka saya akan mengevaluasi dan juga saya akan memberikan penghargaan siswa yang telah mengikuti pembelajaran ini dari awal hingga akhir dengan baik dan sempurna. Setelah itu saya tutup, saya beri kesimpulan, dan saya mempersilahkan ketua murid atau perwakilan murid untuk berdoa penutup. Sekian pembahasan mengenai sintaks dari teori jigsaw. Terima kasih. Kita mulai pembelajaran kepada ketua muridnya untuk berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Gimana nih kabar dari anak-anak sekalian? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya udah menempelkan berbagai macam model alat peraga yang akan disajikan untuk hari ini. Nah, kira-kira nih, kalian tahu nggak ini saya mau ngejelasin apa, atau materi atau topik kita hari ini tuh apa? Biologi. Ya benar, pasti biologi karena saya guru biologi. Maksudnya judulnya? Ekosistem. Ya benar, kita akan mempelajari tentang ekosistem. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan mengenai materinya, melainkan kalian yang sebagai murid yang akan menjelaskan mengenai materi. Nah, gimana cara penjelasannya? Saya akan membagi kalian menjadi satu kelompok besar, menjadi beberapa kelompok, di mana nanti kalian akan saya tugaskan untuk mempresentasikan mengenai materi-materinya. Sebentar ya, saya bikin materinya dulu. Saya bikin undiannya dulu. Oke, semuanya udah pada megang undiannya kan? Udah. Nah, berarti saya kasih kalian waktu sekitar 15 menit untuk memahami materi yang akan kalian sampaikan sendiri, dan saya nanti akan muter ke kalian dan akan memantau kalian mengenai prospek dari progres kalian untuk belajar. Oke? Selamat belajar dan selamat berpresentasi. Oke. Perkenalkan, nama saya Dito.
Putra akan menjelaskan satuan makhluk hidup penyusun ekosistem. Yang pertama ialah individu. Individu itu dalam pengertian satuan fungsional terkecil penyusun ekosistem yang tidak dapat dibagi lagi. Contohnya seperti seekor zebra yang ada di sini, seekor zebra. Lalu yang kedua ialah populasi. Populasi itu adalah sekelompok individu sejenis yang menempati daerah tertentu. Nah, seperti ini menempati daerah tertentu. Lalu yang ketiga yaitu komunitas antara berbagai populasi hewan dan tumbuhan yang terdapat di suatu tempat dan saling berketergantungan, seperti ada jerapah dan juga ini kuda nil di dalam suatu populasi. Lalu yang keempat ialah ekosistem, yaitu satuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang membentuk hubungan timbal balik lebih besar dari komunitas berarti. Lalu yang kelima ialah bioma. Bioma itu ialah ekosistem besar yang meliputi daerah luas dan memiliki tata dan ciri yang khas. Yang terakhir adalah biosfer. Biosfer ini bisa dilihat di sini, bagian terluar bumi mencakup udara, daratan, air yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan, salah satunya bumi. Sekian dari saya, Dito Putra. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Anya yang akan menyampaikan materi komponen ekosistem. Nah, yang pertama, interaksi antar komponen ekosistem itu ada yang namanya biotik dan abiotik. Nah, interaksi antara komponen ekosistem biotik ini yaitu seperti tumbuhan yang memengaruhi kehidupan. Nah, kenapa tumbuhan memengaruhi kehidupan? Karena tumbuhan merupakan produsen di ekosistem. Nah, kalau tidak ada tumbuhan berarti kita tidak makan, apalagi hewan yang atau makhluk hidup yang yang makannya melalui herbivora. Kemudian air juga memengaruhi kehidupan. Bagaimana jika kita tidak ada air? Jika kita tidak ada air, maka kita tidak bisa minum, kita tidak bisa beraktivitas, kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, maka dari hal itu air sangat penting dan tumbuhan juga sangat penting. Nah, tumbuhan dan air juga sangat penting karena apa? Karena air karena tumbuhan akan memerlukan air sebagai bahan baku untuk fotosintesis. Jika tidak ada air dalam suatu tumbuhan, maka tumbuhan tersebut akan gugur. Ketika tumbuhan gugur, maka tidak ada serapan karbon dioksida menjadi oksigen. Dan apa yang terjadi pada manusia? Jadi pada manusia adalah manusia akan sesak napas, akan sakit, dan akan menyebabkan penyakit-penyakit menular lainnya. Oke, kemudian interaksi antara komponen biotik. Nah, interaksi antara komponen biotik ini ada, teman-teman bisa lihat ya, di sini tuh ada harimau sama singa yang lagi berantem. Nah, ini tuh salah satu dari interaksi antar komponen biotik. Salah satunya tuh interaksi antar komponen biotik yang saya dapatkan di referensi buku, yaitu ada kompetisi, di mana kompetisi ini interaksi antara organisme yang saling bersaing untuk memerlukan atau untuk bertahan hidup. Nah, contohnya apa? Contohnya itu seperti lihat ya dari gambar yang Ibu Vika kasih ke kita sebagai alat peraga. Di sini ada gambar harimau dan di sini ada gambar singa. Nah, bisa kita lihat ya, di sini harimau ini sedang menerkam singa, ataupun bisa sebaliknya, singa menerkam harimau. Dan itu kenapa? Karena mereka berdua ini sama-sama saling berinteraksi untuk bertahan hidup. Makanya mereka tuh saling bersaing. Nah, sebenarnya tuh di antara kompetisi ini tuh ada dua, ada interaksi kompetisi spesiesnya yang sama, harimau atau harimau, ada yang beda spesies, itu harimau dan singa. Oke, itu ada yang namanya predasi. Nah, predasi ini adalah interaksi antara memakan dan makan. Nah, dalam predasi ini ada yang disebut dengan predator dan ada yang disebut dengan mangsa. Saya sebut contohnya ya, yaitu kucing dan tikus. Teman-teman ada yang tahu nggak kucing itu sebagai apa dan tikus itu sebagai apa? Ya. Kucing itu predator, tikus itu mangsa. Ya, pintar.
Bentar. Nah, jadi dalam predasi ini ada yang namanya predator dan ada yang namanya mangsa. Nah, tadi kan ada yang jawab tuh, kucing itu adalah predator dan tikus adalah mangsa. Nah, jadi kucing ini bakal memangsa tikus sebagaimana yang kita tahu. Teman-teman mungkin nanti bisa kasih contoh yang lainnya ya di kesempatan yang berikutnya. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, interaksi antar komponen biotik itu adalah simbiosis. Sebagaimana kita tahu, simbiosis ini adalah interaksi antara dua berbeda spesies. Yang pertama ada yang namanya mutualisme. Nah, mutualisme ini atau yang biasa disebut dengan mutualisme adalah simbiosis antara interaksi yang kedua-duanya saling menguntungkan. Lihat nih, bisa lihat ya pada gambar. Ini tuh bolak-balik, artinya mereka saling menguntungkan. Contohnya adalah lebah dan ada tanaman yang bermadu atau bernektar. Jadi, keuntungannya apa? Keuntungan dari si lebah ini, dia akan menghisap nektar, dan untuk keuntungan dari tumbuhan ini, dia akan sangat terbantu oleh lebah, karena lebah akan memberikan penyerbukan ke tanaman-tanaman lainnya. Kemudian, yang kedua, ada yang namanya komensalisme. Komensalisme ini di mana interaksi antar spesies, di mana yang satu menguntungkan dan yang satu tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Nah, contohnya itu adalah antara ikan remora dengan hiu, di mana hiu ikan remora ini adalah dia itu nantinya ada di bawah si hiu, dan dia tuh keuntungannya dia bisa memakan remah-remahan kecil dari si ikan paus, sementara si ikan paus ini tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah parasitisme. Parasitisme atau parasitisme di mana adalah kedua-duanya itu saling dirugikan. Contohnya itu seperti kutu yang ada di rambut manusia. Kebayangkan kutu yang ada di rambut manusia tuh, udah dua-duanya saling merugikan. Enggak. Dan simbiosis yang terakhir itu ada yang namanya amensalisme. Setelah saya lihat di internet, saya menemukan ada simbiosis amensalisme, di mana simbiosis amensalisme ini adalah interaksi di mana satu spesies dirugikan dan satunya lagi tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Contoh yang saya dapat temukan yaitu adalah rumput teki dengan tanaman berbudidaya. Nah, jadi si tanaman teki ini tuh merugikannya karena dia akan mengeluarkan si zat yang bisa membunuh atau melayukan si tanaman yang berbudidaya. Sementara si budidaya ini berarti artinya jadi merugikan dong. Jadi yang merugikan itu adalah si tanaman yang berbudidaya karena dia ada di sebelah rumput teki, di mana rumput tekinya mengeluarkan sebuah zat yang bisa merugikan dari si rumput yang bertanaman budidaya. Kemudian si rumput tekinya ini dia nggak punya keuntungan dan dia juga nggak punya kerugian. Terima kasih Bu Vika atas bimbingannya kepada saya sehingga saya bisa mempresentasikan mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Dan untuk kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Jika tidak ada yang ingin bertanya maka saya cukupkan. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, nama saya Alfeus Martinus sebagai siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen ekosistem dan satuan makhluk hidup penyusun ekosistem. Yang pertama, komponen penyusun ekosistem. Ini kita dibagi menjadi dua. Maksud saya bab ini dibagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan juga komponen biotik. Komponen abiotik yaitu komponen fisik dan kimia yang memengaruhi kehidupan organisme dalam suatu ekosistem. Yang pertama ialah air. Air itu terkandung oleh molekul H2O berwujud padat, cair, dan gas. Manfaat air yaitu sumber kehidupan dari segala tumbuh-tumbuhan. Lalu yang kedua adalah udara, yaitu terkandung dari 78% nitrogen, 20% oksigen, 0,03% karbon dioksida. Manfaatnya ialah sangat banyak, yaitu membentuk protein. Lalu oksigen manfaatnya untuk bernafas dan juga fotosintesis pada tumbuhan. Lalu yang bagian ketiga yaitu cahaya matahari, yaitu sumber energi bagi makhluk hidup. Lalu yang keempat ialah kelembaban. Kelembaban menentukan kemampuan organisme dalam bertahan dari kekeringan. Lalu yang kelima adalah suhu. Suhu udara ialah memengaruhi proses biokimia dalam organisme. Lalu yang keenam adalah angin. Angin ialah membantu penyerbukan dan penyebaran biji dan spora. Tanah, tempat hidup berbagai
organisme. Lalu yang ke-8 topografi, memengaruhi distribusi makhluk hidup terhadap tumbuhan. Lalu yang ke-9 adalah iklim. Iklim itu memiliki hubungan erat dengan komunitas tumbuh-tumbuhan dan kesuburan tanah. Dan yang ke-10 terakhir ialah pH. pH itu adalah derajat keasaman tanah atau air yang memengaruhi makhluk hidup. Komponen biotik. Komponen biotik ialah bisa kita lihat di sini. Yang pertama ialah produsen. Produsen adalah sumber energi utama organisme, yaitu terkandung oleh tumbuhan, bakteri, dan ganggang hijau. Lalu yang kedua adalah konsumen satu. Konsumen satu ini mencerna seluruh atau sebagian organisme lain seperti karnivora, herbivora, omnivora. Lalu yang ketiga yaitu dekomposer. Di pihak terakhir yaitu organisme yang mampu merombak sisa produk organisme yang mati. Dalam artian ini bakteri dan jamur. Lalu yang keempat ini detritikor. Ya, memakan serpihan organik atau detritivus seperti siput, cacing tanah. Oke. Nah, semuanya udah selesai presentasi ya. Jadi mulai dari A-nya, terus kemudian ada Alpheus, dan kemudian ada Putra. Nah, di sini saya harap kalian semua bisa mempelajari mengenai ekosistem, mengenai apa itu interaksi antar komponen, mengenai populasi, individu, dan nah, setelah kita melihat presentasi dari teman-teman kita semua, yaitu ada dari Anya, kemudian ada dari Alpheus, dan kemudian ada dari Dito, saya harap kalian semua bisa mempelajari tidak hanya bagian kalian masing-masing saja mengenai semua materi yang sedang kita pelajari itu. Jadi kita belajar mengenai komponen penyusun ekosistem. Nah, sebenarnya itu yang paling kecil adalah atom. Kemudian ada molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, kemudian ada organisme, ada populasi, komunitas, ekosistem, dan ada yang namanya biosfer. Tinggal itu saja yang harus ditambahkan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian yang terakhir itu dari Anya ya. Anya itu menyampaikan mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Ya, saya suka mengenai penjelasan tentang Anya yang secara lengkap, rinci, dan banyak contohnya juga ya. Terus ada interaksi juga kepada teman-teman sekalian. Dan saya harap Anya itu bisa kalian jadikan contoh untuk presentasi-presentasi kalian selanjutnya. Dan saya menghargai kalian, apresiasi buat kalian. Tepuk tangan. Saya harap di materi biologi berikutnya kalian bisa lebih semangat lagi ya. Gimana nih? Pasti semangat kan? Apalagi pembelajaran biologi kita kali ini tuh menarik. Sekian evaluasi dari saya untuk pertemuan minggu depan. Jangan lupa review materi minggu yang ini ya. Jadi nanti minggu depan saya akan menanyakan kepada kalian apa saja yang sudah dipelajari, dan saya harap dari semua yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kalian mengenai materi ekosistem, saya harap kalian semua bisa hafal. Dan saya tutup ya. Terima kasih atas partisipasi dari kalian semua yang sudah mau giat untuk belajar, dan kemudian presentasinya sangat baik. Kita tutup. Selamat siang semuanya. Boleh buat ketua muridnya kita berdoa ya. Berdoa untuk, udah jam akhir ya, ini udah jam terakhir. Udah ya, kita pulang. Berdoa untuk pulang. Dipersilakan untuk ketua muridnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih semuanya.